Nah, makanya seni itu kan bicara dengan hati, dengan rasa. Nah, kalau hati dan rasanya aja nggak bisa berbicara, nggak peka, gimana mau membuat seni yang bagus kan gitu. Pemangku kebijakan yang punya kekuasaan untuk boleh dan tidak dan sebagainya itu kan mereka harus berpikir. Jadi jangan asal. Nah, kalau saya melihat Jaipongan anak-anak, gerakannya kok seksi banget, itu rasanya kok miris ya. Nggak sampai, bener nggak sih? Aku kadang-kadang, aduh kok gitu ya. Seperti muter gini bleblek gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau menyadari, mungkin nggak tahu saya sudah ada meneliti buku atau belum. Lewat seni itu kan kita belajar etika tata krama kan lewat seni, ya kan? Ya, saya bisa ngomong gini karena saya kan jabatannya dari Sindawika. Saya itu ikut penghayat dan sebagainya. Jadi seni itu tidak lepas dari spiritual dan dari ritual sebenarnya. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu nggak mau ritual, ya kan? Itu sok sayang ya. Saya dulu belajar topeng Cirebon tahun 74 loh sama Mimi Susi almarhum, ya di ritual. Nah sebenarnya kan dari seni itu kita belajar banyak. Betul. Sekarang kalau misalnya mau disadari, dengan seni itu kita toleransinya otomatis muncul ya kan? Karena kalau kita belajar seni kan nggak tanya kamu agamanya apa sih, kan enggak toh. Kamu tuh sukunya apa kan enggak. Kamu gendernya apa kan enggak, ya kan? Yang selalu mengkotak-kotakkan itu ya orang-orang yang berpolitik itu aja. Bukan aku nggak suka politik, bukan semuanya kan diatur oleh politik ya. Cuman supaya tahu aja bedanya seniman sama politik. Makanya kalau seniman ikut politik ya kadang-kadang ya nggak tahu. Ya kira-kira gitu sekilas tentang Sanggar Natya Laksita. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Aji ya, waktu dihubungi Mas Ismet juga surprise karena ternyata dari keluarga Pak Gugum dari Jugala mau ke sini ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama siapa? Sama si Inu. Oh, Inu Mas Inu, Inu, ya. Mas Inu dari Selangit kan ke sini. Nah, saya itu lagi ngomong sama Mas Inu satu hal yang mungkin belum banyak dilakukan. Bahwa kita itu kan perlu ziarah makam para guru, kan belum ada tuh. Jadi besok aku di Cirebon membuat itu program ziarah ke guru, lalu ada pertunjukannya gitu. Jadi kita dengan merupakan orang-orang yang berjasa ya, guru-guru tari kita. Saya kalau di Cirebon kan mesti nyekar ke Pak Kudung. Ya, Pak Kudung, Bu Suci, Tursini, Mimi Rasina, kalau Sarinya ke Mimi Dewi, Mimi Sawitri. Iya, nah itu kan penting sekali ya. Mungkin itu kalau nanti bisa dibuat di daerah-daerah gitu kan supaya menggerakkan seniman-seniman muda itu supaya mengingat satu leluhur pasti ya. Kedua guru itu. Kalau seniman tari ya guru-guru atau seniman karawitan atau apapun ya. Itu kan menarik sekali. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa bersinergi ya. Kalau saya dengan Mas Ismet ini sudah berkolaborasi spontan di Tongtong ya waktu itu ya. Iya. Memang zaman dulu saya belajarnya kan gayanya Pak Gugum ya. Kalau lihat yang sekarang tuh gimana anak-anak kecil Jaipong itu? Berarti sama ya. Itu nanti yang mau saya bicarakan di podcast. Itu kan menarik kan? Bener. Kan sekarang maaf ya, bukan saya nggak suka, saya kan desainer kostum juga, jadi saya tahu gimana mendesain kostum kan. Kenapa sekarang kok gampang latah? Iya toh? Nanti aja di podcast, biar sekalian direkam. Iya. Ya ini yang generasi ketiga berarti ya, kalau iya keempat dari Jugala, ya itu. Jadi ya kita tuh bersilaturahim dalam rangka lagi apa ya itu istilahnya nanti secara detail mungkin juga di podcast hanya untuk ingin melihat sejauh mana sekarang progresivitas dari perkembangan Jaipongan itu, terutama juga kita lagi menelusuri inginnya sih ke WBTB nantinya kita, sementara yang ada itu cuma nama aja tapi tidak ada eksplanasi apa-apa dari sisi kajian akademiknya, terus dari
literasi dan lain-lain seperti itu. Nah sekarang itu kami itu kesini itu memang sedang dalam menjajaki. Kebetulan juga kita mengenalkan ini generasi yang terbaru dari anak-anak itu. Kita membuat selepas Pak Gugum meninggal itu sudah dibentuk organisasi yayasan ya, Jugala Center. Jadi kita mengembangkan kegiatannya dari yayasan dan kemudian juga alhamdulillah itu juga kita melakukan kegiatan namanya itu sekolah tari Jaipongan gitu ya. Artinya juga tidak hanya menari, nanti ya pengennya sih kedepannya seperti inilah, ada apa diskografi, ada produk-produk yang memang betul terintegrasi dengan kondisi digitalisasi sekarang gitu. Kita lagi juga ada niatan untuk mengumpulkan data-data dari semua tulisan-tulisan tentang Jaipongan supaya nanti makin kesini tuh memang betul-betul, karena dilihat dari usia bahwa ternyata yang paling sekarang progresivitas yang paling bertahan itu cuma Jaipongan aja gitu. Selebihnya kan fluktuatif gitu ya, ada yang memang hilang sama sekali, ada yang mati enggak gitu, hidup pun enggak jalan gitu. Nah alhamdulillah meskipun perkembangan Jaipongan itu juga seperti yang dibicarakan, ada yang memang memiliki satu kekuatan estetika juga, tapi kadang-kadang juga ada deviasi, terutama tentang usia dan lain-lain. Nah mungkin kita tuh ingin juga meminta satu di samping saran dan bagaimana juga bahwa perkembangan Jaipongan kan sekarang sudah merambah kemana-mana, seperti waktu Mas bikin tulisannya di Bu Endang itu tentang kehidupan seni Banyumas bisa hidup karena kontribusi Jaipongan itu besar sekali ya di kebudayaan di Jawa Tengah itu. Nah itu juga ingin kita menggali informasi itu sejauh mana sih peran-peran gitu, terutama juga secara individu. Nanti teman-teman ini juga mungkin pada penasaran, ingin menggali pengalaman Eyang gitu ya, tentang apa dan bagaimana dan harus seperti apa ke depannya lah, kira-kira seperti itu, terutama menyangkut Jaipongan saat ini, kira-kira seperti itu. Nah ya selebihnya sih ini juga mereka tuh penari-penari yang terakhir dari terahnya almarhum Pak Gugum yang terdidik secara langsung gitu. Jadi ini kalau di Sunda itu penari petingan ya, yang udah dipilih gitu, ya gitu, yang memang berkelas lah untuk jadi kadang-kadang juga kita melihat ada persoalan-persoalan yang tadi dibicarakan itu, kalau orang Sunda bilang jadi getek ya, jadi gatel gitu loh. Ada, tapi di samping itu juga artinya kalau juga yang memulai, artinya juga kita harus melihat kesinambungannya, termasuk juga apakah ada deviasi di jalan atau enggak. Jadi intinya tuh mau nggak mau kita itu seperti jadi ikut bertanggung jawab, meskipun objektivitas kreatifnya berlainan, kita ingin mengawal dan menggawangi itu persoalan-persoalan bagaimana mengembalikan lagi Jaipongan itu kepada persoalan-persoalan niat dari awalnya, kira-kira seperti itu. Makanya mungkin juga kenapa dulu diserap itu karena kami yakin yang diterima oleh etnis-etnis di luar Sunda itu karena nilai artistiknya juga tinggi kan. Sekarang kami tuh khawatir apakah yang terjadi dalam lingkungan anak-anak sekarang juga bisa tercapai nggak potensinya untuk berkembang dan berpengaruh ke dunia luar di Sunda gitu. Nah inilah juga itu yang saya katakan lagi, dari kami itu di Jugala itu ingin mencoba memahami peristiwa itu supaya juga tanggung jawab kami itu kesananya ikut tidak disalahkan lah, kira-kira seperti itu. Itu Teh Mira ya, kebetulan alhamdulillah penerusnya ya, jadi ya kita gabung sama-sama. Itu Kang Ahmad, itu penari kedua. Itu Teh Dia gitu ya. Nah sisanya ini artefak yang terkecilnya kayak gini nih, artefak yang hidup. Ya
Nah, itu kalau Pak Yayat itu teman dekatnya Pak Gugum. Jadi ya sementara juga Aji itu dia fokus ke bidang dokumentasi. Jadi kita kan perlu, kalau saya kan waktu itu sempat ngobrol sama teman-teman tuh. Waktu saya berkunjung ke sini juga kan, kok kenapa saya tuh kepikiran kalau Jugala itu dibikin seperti ini ya. Waktu Mas ngajak kita tur ke atas itu luar biasa kan gitu. Padahal kalau dilihat juga Jugala juga punya dokumentasi dan punya arsip-arsip seperti itu gitu. Pengennya sih nanti satu saat ya impian kami itu mereka tuh yang pakai baju-baju kayak ini ulat itu supaya bisa mengendalikan itu dan meneruskan gagasan-gagasannya seperti itu. Kalau yang itu mah ulat hitam ya. Ini mah ulat hijau. Tos lulus. Gitu. Ulatnya udah mau jadi kupu berarti. Nah, itu. Baru kepompong. Atau udah jadi kupu sekarang ngepompong. Tadi itu juga malah pada stres tuh. Teh dia itu lagi ngapalin Anjasmara katanya kan. Dari semua yang ada nggak ada yang bener gitu. Tapi lucu waktu yang bilang ada Anjasmara ya terpaksa mereka juga dengan keterpaksaan belajar lagi lah kira-kira seperti itu. Enggak apa-apa. Maksud tujuan saya itu gini loh. Supaya apa ya? Anak muda sekarang itu punya wawasan luas. Ada pilah-pilah kan? Ini yang genre Jaipong itu begini. Terus yang tari-tari Sunda yang bukan Jaipong, maksudnya yang tari bisa dikatakan Sunda klasik ya. Iya. Yang kursus ya. Itu begini kan supaya tahu gitu loh. Sekarang kan sama sekali nggak ngerti kan. Sayang gitu loh. Campur aduk, iya. Nah dulu saya belajar Pak Tarya ya, Pak Tarya almarhum. Pak Tarya ya. Kalau selutnya tuh dung, pak dung, pak dung, pak dung, pak dung, ngepak. Aduh, zaman dulu ya. Penari-penari dulu kan gitu ya, Mbak ya. Itu kalau apa? Kalau selutnya itu kalau ini tuh enak banget tuh inceknya tuh loh. Kalau Cirebon kan incek ya. Iya. Nah, itu saya kebetulan beruntung masih ngalami guru-guru tua ya, jadi masih ya zaman, makanya aku lihat yang anak-anak sekarang tuh kadang-kadang kalau lihat Jaipongan tuh kok keri ya, Mbak. Keri, risih gitu loh. Erotis tapi nggak sekasar itu. Kalau saya penilaiannya nggak tahu benar apa nggak salah, tapi obrolan saya itu kok kasar banget. Bener kalau itu anak-anak kecil kan nggak, aduh. Karena aku ini iya kan, kalau yang seksi oke ya, kalau yang enggak kan seksi pun iya bener, seksi pun itu kadang-kadang dalam hati, maaf ya aku sering bilang ini jualan atau apa. Bukan jugalan tapi jualan ya. Iya betul. Iya benar-benar. Makanya Mas Dik ini juga kenapa ada Jugala Talk lagi, sebenarnya udah lama vakum ya Jugala Talk, sekarang digiatin lagi karena masalah itu. Iya benar. Nggak ada keresahan. Benar. Keresahan akan Jaipongan kenapa jadi seperti itu. Iya benar. Terus malah di Bandung itu ada lomba-lomba Jaipongan non Jugala, kan aneh ya. Non Jugala, Jaipongan non Jugala. Emang Jugala punya siapa gitu? Siapa yang menciptakan gitu? Jugala Jaipongan gitu. Itu kan seniman-seniman yang nggak mau disaingi, nggak mau kalah. Mungkin ya penilaian saya, yang mau benernya sendiri, nggak mau rendah hati. Iya kan? Kita jadi seniman kan rendah hati ya Mbak, ya harus kan begitu. Karena dengan kita rendah hati itu nanti energinya malah luar biasa. Tapi kalau kita itu sudah tinggi hati, aduh, katanya kalau maaf ya, saya itu Kristiani, jadi saya selalu pakai ayat Alkitab ya. Kalau orang itu selalu meninggikan dirinya, dia suatu saat akan direndahkan. Tapi kalau kita selalu merendahkan diri, suatu saat yang meninggikan Tuhan sendiri kan gitu. Itu saya alami banget. Saya kan prosesnya pakai bully-bully kan. Zaman dulu. Ya mudah-mudahan dengan podcast ini yang udah dibuat ya, mudah bisa menjadi pencerahan buat Amin. Bener. Iya. Gini loh, maksud saya itu belajar yang benar, belajar akarnya. Nanti kalau sudah akarnya kuat, mau di apa-apain nggak apa-apa. Cuman beda kan? Seperti saya kalau membuat kreasi Jaipong misalnya, kan aku pernah buat nyampe kipas tuh ya, tahun 80-an loh itu. Saya kan numpak blakduk masuk Bali, tapi kan tetap pakemnya kan bawah kan, tong blakduk di rumah Pak, dedeng pakai kipas kan gitu kan, tumpak blakduk itu kan tetap, karena belajar pakemnya dulu ya, jangan asal mengembangkan gitu boleh, nggak salah. Tapi kalau kita punya
akar yang pakem itu kan mau agak melenceng sedikit aja rasanya nggak bisa kan? Kemarin juga kami seperti itu. Iya. Jadi ngajak mereka untuk boleh kita sharing ilmu tentang jaipongan di mana mereka bisa tahu dulu pakemnya gitu. Betul. Perkara nanti berkembang ya itu ya terserah masing-masingnya kan Iya. sesuai dengan idenya gitu. Tapi belum selesai juga memang kemarin kita bicara dengan mereka gitu. Kan kalau saya kadang-kadang kalau membuat, kalau pentas sendiri sih, saya kalau membuat koreografi yang saya ajarkan memang saya banyak untuk sendiri aja. Karena masih takut nanti. Jadi kira mau meng-cross genderkan orang penari-penari kan. Itu misalnya saya habis yang macam-macam gitu, kemudian kembali mincit yang biasa gitu kan, masuk lagi ke akarnya kan gitu kan. Terus ya itu udah pokoknya kita selalu kembali lagi, nanti dipolah lagi, kembali lagi gitu. Jadi kan orang nonton lihat tahu kan, oh ini memang tahu yang pakem-pakemnya kan gitu. Tidak terus lepas sama sekali. Udah pasif gitu. Iya. Iyalah, mudah-mudahan apa yang kita yang bisa begini ya kita antar seniman sendiri ya. Iya, betul. Kita meminta tolong siapa kan, kita sendiri harus kuat. Dengan podcast yang nanti ini mau dengan Mas Didi bisa menjadi pencerahan yang asalnya keluar rel balik lagi ke relnya. Betul. Iya ya. Ya, oke. Mas, nanti podcastnya mau di lantai 2 apa di sini? Lantai 2 ya. Oke. Ya. Cuman lantai 2 itu karena sempit nanti ya boleh lesehan ya. Mangga ya kita mah. Nggak apa-apa, Mungkin juga boleh ada latihan. pemandu. Ya, sekarang gimana? Kita mau, sekarang penting minum sama makan dulu. Monggo silakan. Nanti baru kita jalan tur. Tujuan saya itu tadi yang disampaikan Mas Ismet itu penting. Sudah punya museumnya belum Pak Gugum? Apanya? Pak Gugum sudah buat museum belum? Itu tuh sebetulnya ada ya, cuma itu pribadi yang ada di Majalaya satu. Ya, maksudnya kita juga nantinya inginnya ke sana. Ya kita dalam rangka itu juga mudah-mudahan sedikit-sedikit kita ingin melakukan pergerakan itu. Karena memang sekarang bukan, kalau saya lihat di Jawa Barat itu kan selepas Pak Gugum meninggal itu figur itu udah habis. Itu udah sulit ya gitu. Ini yang menjadi kekhawatiran itu, orang menerjemahkan gagasan-gagasan yang kayak seperti itu, makanya terjadi deviasinya terlalu ekstrim gitu ya. Karena memang nggak ada orang yang bisa kita jadi panutan gitu. Ya kalau misalkan Jaipong kan mau nggak mau madhabnya itu adanya di Jugala gitu. Jadi kita ya mau nggak mau juga kayak ini anak-anak yang terakhir itu, murid-muridnya Pak Gugum itu mau kita bukan dikarbit, tapi mereka harus cepat dengan tanggap sekarang, lebih tahu tentang semua aspeknya tentang Jaipongan gitu. Iya betul. Ya. Seperti nanti ya ide saya sih setiap daerah itu harus ada museum, private museum lah, museum pribadi dari tokoh-tokoh. Simple aja, nggak usah. Saya tuh dulu bisa begini juga dari yang kecil-kecil toh, nggak bisa langsung begitu, nggak bisa. Ngumpulin yang kecil-kecil. Misalnya ada kostum Pak Gugum pertama kali menari, kalau masih ada itu disimpan. Bentuknya sudah nggak karuan nggak apa-apa, tapi itu kan sejarah. Saya juga masih nyimpan yang gitu-gitu. Kemudian misalnya waktu membuat Jaipong, apakah pernah membuat catatan tangan gitu? Pernah nggak? Ada, sekarang udah dikumpulin, jadi ya Aji yang jadi semua gagasan-gagasan. Kalau dulu kan ya seperti itu, Aji mengumpulkan dan itu sudah dibikin narasinya dan ditandatangani langsung sama beliau gitu. Itu kan menarik itu. Bahkan nanti misalnya ya, beliau misalnya Pak Gugum itu ada handphone yang dipakai pertama kali, itu disimpan, nanti itu jadi menarik sekali. Saya ini lagi ngumpulin yang handphone saya dari berapa tak kumpulin, nanti itu di display, kan sejarah itu. Yang mungkin kadang nggak kepikir ya. Ya kita sekarang kalau ke luar negeri kan banyak sekali sebenarnya orang Indonesia itu yang keluar negeri, pejabat terutama ya. Kan studi banding, katanya. Gempa ting jos. Ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar itu banyak yang bisa kita lakukan kok. Seperti saya kan nanti kalau adik-adik ini ke atas lihat itu yang kostum-kostum itu ya. Jadi saya itu kan kepengen membuat koleksi kostum karena di Indonesia belum ada museum kostum. Saya melihat itu di Austria tahun 2011.
ternyata luar biasa. Jadi misalnya kostum apapun itu, misalnya kostum tari Sunda misalnya atau tari Jaipong itu pertama kali muncul sederhana begini, lalu yang kedua begini, dipasang di Bandung, itu kan sejarah itu. Ya kan? Jangan kita mengabaikan yang masih jelek. Kadang-kadang ini sudah jelek, jangan. Justru itu sejarah. Mungkin udah sobek-sobek nggak apa-apa. Kostum saya udah bulukan nggak karuan gitu. Tapi itu kan kalau dipasang, di display, ada teksnya kan menjadi sejarah. Ini saya belum selesai karena masih banyak PR. Karena nggak mampu sendiri tenaga saya ya. Perlu yang ahli arsip ya. Oke, so silakan loh. Siapa yang mau kopi, siapa mau teh, monggo. Ini makanan sehat, cuman yang nggak sehat yang gorengan lu. Tapi enak. Monggo silakan. boleh. Gitu ya. Kalau kurang nanti saya carikan. Ya ampun. Ya ampun. Oh ya. Iya, Mak. Kalau tarian merak, ini meraknya. Oh gitu. Halo Sobat Budaya dimanapun berada. Siang ini sebenarnya sudah dari tadi pagi ya, yang kedatangan tamu yang luar biasa, rombongan dari Bandung, yang satu grup itu dari Kang Ismet. Kang Ismet itu pemiliknya Samba Sunda ya, Kang Ismet ya, ini Kang Ismet ada di ujung sana. Lalu yang satu kelompok lagi dari Jugala, dari Pak Gugum Gumbira, kebetulan putri-putrinya dan cucunya ada di sini. Nah, saat ini yang mau ngobrol bersama sahabat-sahabat, nanti kenalkan satu-satu ya Kang ya, tentang kesenian Jawa Barat khususnya Jaipong ya. Karena Jaipong itu memang pencetus awalnya adalah Pak Gugum dengan grupnya yang disebut Jugala ya. Ini Kang kenalan dulu ya. Terima kasih ya Yang. Selamat siang Sobat Budaya. Saya nama saya Ahmad Farmis. Kebetulan saya sekarang aktif di Jugala juga untuk kita bekerja sama dengan kawan-kawan yang masih tetap ingin mencoba melestarikan lah, untuk mengembangkan, paling tidak menjadi yang melanjutkan lah untuk kesenian Jaipongan khususnya tari Jaipongan itu. Iya. Mungkin itu yang sementara yang saya bisa kenalkan dulu. Kalau pendidikan? Saya kebetulan pendidikan saya dari. Nggak kebetulan. Saya dari Asti Bandung. Iya. Lulusan tahun berapa kalau boleh tahu? Lulusannya tahun 90. Kelihatan tuanya. 90 ya. Jadi terus saya transfer ke STSI Surakarta. Iya, saya ngambil S1-nya di Surakarta. Gitu ya. Sekarang menetapnya di Bandung ya? Di Bandung. Oke. Terima kasih. Manggilnya siapa? Kang siapa? Kang Ahmad. Kang Ahmad. Iya. Oh ya, oke. Sekarang next, ayo Ceng kenalkan. Salam budaya. Kalau di Jugala itu obrolan Jaipongan, ngojai. Iya, ngojai obrolan tentang Jaipongan. Saya dengan Diah Agustini. Saya lulusan Asti sama tahun 90 dan nerusin transfer ke ISI Surakarta. Dan bergabung sama Jugala itu hampir dari tahun berapa? 95. Iya, tetap di Jugala. Panggilnya siapa Teh? Teh Dia. Teh Dia aja ya. Iya. Panggilnya mahal ini panggilan. Oh gitu. Iya. Iya. Terima kasih Teh Dia. Oke, next Kang Ismet. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Ismet. Sebetulnya kalau tadi disinggung tentang keberadaan saya di sebagai pimpinan Samba Sunda, sebetulnya saya utarakan juga sedikit sejarah bahwa Samba Sunda juga lahir di Jugala sebetulnya. Jadi salah satu karakteristik saya mulai berkarir di Jugala itu juga tahun 90-an ya, ketika setelah selesai di studi di S1 di Surakarta. Kemudian saya S2 S3-nya di UGM. Jadi ya saat ini memang saya kebetulan dipercaya untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan aktivitas di Jugala, dan saya sebagai ketua yayasan di Jugala Center seperti itu. Jadi ya terima kasih, dan kebetulan juga saya bersilaturahim dengan Eyang Didi ini untuk melihat sejauh mana sih perkembangan Jaipongan gitu ya, sampai
keluar wilayahnya gitu, keluar etnisnya, dan akhirnya kita ingin juga memberikan atau menerima sebuah pencerahan dari Eyang itu tentang bagaimana sih Jaipongan yang sebenarnya hidup di luar lingkup kebudayaan kultur kita seperti itu. Iya, tadi kita mengenai Kang Ismet ya. Ya. Nah, ini yang sangat luar biasa Sobat Budaya. Mungkin salah satu yang mungkin saya ingin sampaikan di awal ini, supaya ini sobat-sobat yang dari Jawa Barat, terutama dari Jugala tahu bahwa zaman tahun 70-an 80 itu di Jogja dan Surakarta khususnya itu pengendang jaipong itu cuman saya tahunya di Surakarta itu Mas Dedek. Dedek itu adiknya Mbak masih saudaranya Pak Wasi Bantolo dan sebagainya itu. Ya itu Mas Dedek, cuman itu satu-satunya. Kalau di Jogja itu juga cuman ada 2 orang kalau nggak salah. Itu tahun berapa ya? 70-an 80, iya. Nah, saya itu yang mengawali sebenarnya karena saya dosen tari Sunda. Saya mengawali menampilkan selalu gendingnya namanya walang kekek. Walang kekek, walange kadung itu pakai kendangan jaipongan. Nah, inspirasi saya itu dari almarhum Dalang Kinarto Sabdo. Karena beliau kalau muncul perang yang namanya tokoh Soropodo, prajurit yang beda begini-begini itu kan, itu kendangannya pasti ala-ala Jawa Barat. Zaman itu mungkin tari kendang Sunda gitu, sebelum munculnya jaipongan. Oh, sebelum ada. Iya, betul. Tapi tahun 70 sekian, 74 kesekian kan aku sudah mahasiswa itu sudah pakai unsur jaipongan. Pengendangnya masih limited. Nah, jadi waktu itu kalau setiap kali ada tampil penari menampilkan walang kekek kendang jaipong itu ya cuman ini yang di Dawo zaman itu. Nah itu kemudian sekarang kalau mungkin Sobat Budaya melihat yang namanya kendang jaipong, irama jaipong itu sudah membudaya di mana-mana. Itu yang harus diakui, ini sejarah loh ya. Bahwa asal mulanya adalah dari Jogala berarti ya. Itu. Sekarang yang mempengaruhi entah itu apa, lagu-lagu koplo itu kan mesti Mbak Pundung, Pak Dong. Itu kalau saya udah dari zaman dulu menari itu. Zaman dulu masih susah banget, tapi sekarang itu luar biasa perkembangannya ya. Berarti kan seniman-seniman sebenarnya semakin kesini semakin kreatif. Kemudian mereka mengakulturasi budaya yang hebat-hebat. Nah sekarang, ini kan wawasan baru juga ya. Iya. Nah terus sekarang udah banyak, diisi pun udah berapa aja kan, karena dari Jawa juga banyak belajar ke sini. Nah sekarang yang kita akan kembali adalah masalah jaipongan. Karena terus terang saya belajar cari jaipongan itu yang daun pulus kalau dulu yang populer banget ya. Itu yang masih yang tadi dimunculkan itu ning ning dong ding tak ding masih pakai ini. Iya. Tidak yang heboh gitu pantannya. Nah, yang saya lihat kan sekarang itu kalau menurut pengamatan saya kita ngomong kostum sih. Kostum jaipongan itu kalau dulu kan pakai kain, kain panjang, dan mereka bisa gitek giol goyang pakai kain, bener nggak? Dan itu erotisnya tidak kasar kalau menurut saya, masih ada unsur feminisnya muncul dan kelihatan. Tapi kalau sekarang dengan kain yang seperti rok itu kan kayak wayang golek ya, itu juga nggak salah, boleh-boleh aja. Cuman kemudian saya melihat geraknya kok jadi kasar atau gimana sih? Saya nggak ngerti alasannya. Atau mungkin karena itu kostumnya berorm gitu ya. Jadi kalau begini nggak nampak ya. Jadi harus begini kan, mungkin begitu. Mungkin itu. Nah monggo, ini mas-mas siapa yang mau cerita tentang situasi jaipongan pada saat ini? Silakan. Iya mungkin gini Mas, sebetulnya kan keresahan kami itu ya terutama yang tadi dibicarakan oleh Eyang gitu ya, dari sisi erotisme atau yang sekarang malah justru lebih vulgar gitu kan, kesannya lebih kasar itu. Nah sementara Pak Gugum itu yang awal-awal itu membuat tarian itu sendiri, jaipongan itu meskipun waktu itu mendapat tentangan dari pemerintah juga itu, tapi masih sebatas seperti yang tadi dipertontonkan. Iya. Tidak sekasar yang saat ini, malah kok sekarang kayaknya kelihatannya lebih, kok kembali lagi ke apa ya istilahnya, yang tadinya udah diangkat menjadi lebih lebih punya etika, punya estetiknya gitu, moralnya gitu.
Kok malah sekarang kembali lagi ke kayak yang mohon maaf yang mungkin di habitatnya awal gitu. Nah itu sebabnya keresahan kami itu ingin mendapat juga ya semacam pandangan dari Eyang juga gitu tentang terutama ya saat ini kan yang tersebar di sosial media tuh anak kecil gitu yang melakukan hal itu. Apakah itu berdampak atau secara psikologinya seperti apa? Ya kita bukan psikolog gitu, tapi paling tidak mungkin Eyang bisa memberikan satu pandangan tentang hal seperti itu. Vulgarisme itu di anak-anak itu seperti apa dampaknya? Gitu. Iya. Ya seperti yang tadi sudah diceritakan panjang lebar ya. Memang kalau saya lihat anak-anak nanti menjadi dewasa belum waktunya, benar nggak? Betul. Ya. Betul. Ini yang ahli kan orang-orang psikolog ya. Ya. Pasti setuju deh. Seperti misalnya sekarang anak-anak harus menampilkan tarian-tarian yang dewasa. Itu menurut saya juga kurang tepat. Ya. Saya tidak bicara salah dan benar ya, tapi kurang tepat. Karena kalau menurut pandangan saya, mungkin kalau orang psikolog juga bisa menjelaskan, anak-anak itu punya dunia sendiri. Ya. Makanya saya kan membuat tari anak-anak itu simple. Dulu saya pernah dikritik sama guru saya, dosen saya, dikatakan, sarjana tari buat tarian kok cuman sederhana, aduh nggak ada bobotnya, nggak ada mutunya katanya. Saya bilang, loh, saya itu buat tari anak-anak, jadi saya itu berusaha masuk ke dunia anak-anak. Ya. Kan yang simpel-simpel kan. Betul. Misalnya tari kupu-kupu misalnya ya cuman begini-begini gitu. Nggak usah yang rumit-rumit. Karena tujuannya kan untuk permainan, mereka enjoy. Nah itu yang kadang-kadang sering dilupakan. Iya. Nah kalau saya melihat jaipongan anak-anak, gerakannya kok seksi banget, itu rasanya kok miris ya. Nggak sampai, bener nggak sih? Aku kadang-kadang, aduh kok gitu ya. Seperti muter gini bleblek gitu kan. Ya itu saya nggak ngomong salah benar, tapi silakan diterjemahkan sendiri. Ya, secara kasat mata kan sangat iya, jelas gitu kan. itu pantas nggak kan begitu kan? Ya. Nah, nanti kita yang berusaha menunjukkan yang ada etikanya, yang memang benar-benar jalur akarnya yang benar gitu, kemudian kan menjadi istilahnya image yang kita bangun jadi rusak, Iya. ya kan? Karena nanti digebiak-uyah, karena masyarakat itu kan, apalagi dengan adanya sosial media, mereka kan gampang sekali menjadi hakim ya. Ya. Langsung ini, wah nanti jadi kembali tidak disenangi gimana, ya kan? Betul. Itu kan bumerang buat kita-kita. Nah kita itu seniman-seniman yang memang ngerti pakemnya, ngerti root akarnya, kita berusaha mengingatkan, ya. Kita nggak menghalangi kan, nggak menghalangi, kita mengingatkan aja. Pas nggak sih kalau untuk anak-anak? Iya. Diterapkan ke diri sendiri. Nah makanya seni itu kan bicara dengan hati, dengan rasa. Nah kalau hati dan rasanya aja nggak bisa berbicara, nggak peka, gimana mau membuat seni yang bagus kan gitu. Betul, betul. Nah betul. ya, mungkin dari Teh mungkin. Dan itu mirisnya lagi ya, sama pemerintah gitu ya. Kan lomba-lomba jaipongan tuh masih rame gitu ya di Bandung gitu. Nggak hanya di Bandung, di Jawa Barat juga masih rame. Tetapi label-label seperti pemerintahan itu kok tidak dikurasi mungkin ya. Harusnya kan ada kurasi. Dengan mudahnya para IO itu menempelkan logo dinas pendidikan, dinas pariwisata, pendidikan, gitu. Soalnya kan harusnya ada kurasi. Ini tarian apa yang mau dijadikan lomba itu? Terus usia berapa gitu? Harusnya kan ada apa namanya? Disesuaikan harusnya gitu. Nah itu yang menjadi keresahan kita juga gitu di Jugala gitu. Iya kan kadang-kadang banyak sekali di masyarakat itu kalau ada yang mengingatkan dari awal nggak dianggap, benar nggak? Nanti kalau sudah ada dampaknya munculnya peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak baik baru, tapi kan udah telat, benar nggak sih? Contoh aja ya, di satu daerah itu pinggir pinggir sungai itu kan nggak boleh didirikan bangunan, ada yang didirikan rumah satu, didiamkan aja, kemudian menjadi 2, menjadi penuh. Nah setelah penuh gimana ngusirnya? Susah. Ya kan? Yang anehnya, iya, kenapa tidak dari awal? Kan harusnya kan gercep. Nah, sama dengan kasusnya tarian ini. Nanti kalau sudah dampaknya jadi nggak benar, yang dikorbankan tariannya, terus tarian jaipongan dilarang gimana? Ya kan? Nah, ini PR juga untuk para pejabat ya, pemangku kebijakan,
yang punya kekuasaan untuk boleh dan tidak dan sebagainya itu kan mereka harus berpikir. Jadi jangan asal, benar nggak? Iya toh? Baik, terima kasih ya. Kalau saya sih, karena kebetulan juga kita sedang mengkaji peristiwa ada di tataran sosiokultur yang ada di Jawa Barat, saya sepertinya kalau saya bisa mengkomparasikan itu bahwa apa yang berkembang dengan istilah jaipongan saat ini itu seperti involusi pertanian gitu loh. Sawahnya puluhan hektar, ketika kita panen itu nilainya nggak ada sama sekali gitu. Nah, kita mengibaratkan seperti itu. Nah, makanya kita itu ingin penting hadir di sini itu bukan berarti ingin mencari satu kesalahan yang seperti tadi juga yang katakan benar atau salah itu memang nggak ada relatif, tapi untuk ukuran bagaimana kita membudayakan dengan cara yang sehat itu jadi sulit sekarang itu. Sementara anak-anak yang menjadi embrio dan DNA kebaikan kita itu udah sulit untuk kita tempatkan kembali. Inilah sebetulnya misi Jugala itu ingin ke arah sana, ingin ada ke arah perbaikan untuk kebersamaan semua. Seperti ketika Jaipongan itu dilahirkan, bahwa ternyata banyak menghidupi semua orang gitu, dan tidak hanya menghidupi semua orang, dari karakteristik Jaipongan yang pernah juga dikaji sampai karakteristik tari Jaipongan memiliki metode-metode untuk perbaikan fisik orang seperti itu ya, training gitu ya, physical terapi dan lain-lain gitu. Nah, nampaknya yang tadi kita bicarakan, apakah nilai itu mampu mengembalikan situasi itu juga jadi PR kami sebetulnya gitu ya. Makanya tadi di obrolan itu nih saya juga sekalian ingin bertanya yang sejauh mana ketika waktu itu Jaipongan masuk ke wilayah tataran di seputaran wilayah di Jawa Tengah seperti itu. Kalau tadi kan di era tahun 70-an berarti itu belum masuk tuh Jaipongan itu. Nah, ketika Jaipongan masuk, itu situasi di sini tuh seperti apa gitu? Kalau setahu saya memang waktu itu kan gender beda ya. Nah terus sebagian orang juga menganggap bahwa tariannya terlalu erotis, kan begitu kan? Karena mereka kan ada giol goyangnya itu. Di tahun itu ya? Tahun itu, iya, dianggapnya itu erotis banget sudah begitu. Cuman kan kalau yang saya lihat, erotisnya yang mana dulu, tergantung personal kalau menurut saya. Saya kalau menjelaskan itu personal. Orang, sekarang kalau kita lihat tari Bali, kan juga ada igol pantatnya. Ya kan? Kemudian tari Betawi, kan juga ada. Nah, masalah itu erotis, kasar dan tidak, itu kembali ke personal yang membawakan. Kalau misalnya penarinya itu sendiri, kita ngomong dewasa ya, nggak anak-anak ya, kita belum masalah yang tari anak-anak. Dewasa tapi jiwanya itu memang maaf ya, mau jualan, ya wis. Benar nggak? Iya. Ya kan? Iya, selesai. Itu kan, makanya aku bilang itu personal sekali. Karena itu terlihat, kalau kita sebenarnya bisa melihat energi atau aura yang muncul. Kalau kita menari ini memang seninya yang muncul, kan beda. Tapi kalau ini sambil itu tadi kan, ada embel-embel yang lain kan, jadinya kan, bener kan? Kan bisa tampak kan, itu sebenarnya ditangkap penonton kan itu. Sangat. Ya, nah itu memang sebenarnya itu kan kalau di dalam seni itu ilmu tinggi ya, karena itu kan masalah aura yang muncul. Kemudian hati itu, kuncinya kan di hati. Niat di hati itu mau apa kan gitu. Kalau kita menampilkan tarian yang memang untuk ritual, kalau hatinya tidak berdoa ya nggak jadi. Ya kan? Kalau itu memang hiburan tapi hatinya nggak nyampe ya nggak jadi. Sama kan dengan ini Jaipongan. Pada waktu kita membawakan itu memang untuk seninya ya sebenarnya nggak kasar, nggak. Hanya mungkin karena itu awal-awalnya kan kok aneh gitu. Tapi lama-lama kan enak kan, bisa diterima. Gitu. Iya, tapi sayangnya kan kebanyakannya jadi tetap mengambil nama itu Jaipongan gitu. Betul. Karena sudah jadi trademark ya. Betul. Ya, tapi jadinya ya merusak marwahnya itu. Iya, disamaratakan. Nah, makanya dengan adanya podcast macam ini, kemudian mungkin dari Jugala sendiri selalu istilahnya selalu menjaga marwahnya itu tadi kan, menjaga pakemnya itu. Saya rasa suatu saat masyarakat pasti bisa menilai. Karena saya yakin masyarakat kita juga bukan orang bodoh kan. Ya. Soalnya kan dulu juga muncul ya Jaipongan ala wayang gitulah. Jaipongan wayang kayak tari Gatot Kaca.
ditarikan dalam tema Jaipongan itu di Gatot-Kaca ada Sri Kandi, tapi di Gatot-Kaca ditarikan sama anak-anak gitu. Itu fenomena zaman itu, tapi dia udah hilang dengan sendirinya. Sekarang muncul justru Jaipongan yang vulgarisme itu gitu. Tapi ya itu karena ramai dibicarakan mungkinnya Jaipongan terus ada gitu. Tapi ya jangan sampai merusak juga gitu. Saya rasa kalau nanti dari pihak Jugala sendiri tetap kekeh pakemnya itu dipegang, suatu saat pasti akan tetap bertahan. Saya yakin itu. Kenapa salah satu tujuan sekolah Jugala dibikin itu karena sebetulnya bukan karena kami memposisikan diri sebagai untuk mengkritisi yang lain ya lembaga kami, tapi kami ingin menunjukkan bahwa sebesar sekreatif apapun kalau memang dibentuk dari pakem yang benar, kreativitas itu akan tetap identifikasinya jelas gitu. Nah ini yang sebetulnya yang ingin kami siarkan itu dari Jugala itu, mengembalikan tadi itu marwahnya itu supaya kita sama-sama menyatukan dulu nih persepsi untuk identifikasi itu supaya jangan terlalu kabur itu gitu ya. Makanya ya kami akhirnya generasi penerusnya Pak Gugum itu ya seolah-olah ini memberanikan diri itu karena kita melihat sekarang sudah banyak potensi yang terdeviasi kelihatannya seperti itu, tapi akhirnya kami pun kalau diam nanti ikut dipersalahkan kan, orang taunya bahwa Jaipongan itu seperti itu dan awalnya dari Jugala seperti itu. Nah ini malah ada anehnya lagi sekarang, lomba tuh ada lomba Jaipongan tapi non Jugala. saking kreatifnya itu. Jadi memang itu fenomena ini nggak cuma di Jawa Barat ya, di kesenian seperti di Bali dan sebagainya ada fenomena semacam ini. Jadi kadang-kadang kita memang kalah sama orang yang kemudian kalau dikritik, dikasih petunjuk, wong saya cari duitnya cuma bisa begini, ya kan? Iya. Kemudian ujung-ujungnya masalah duit. Betul. Ya kalau saya nggak begini saya nggak bisa makan. Kita kalahnya sama orang-orang yang begitu itu, benar nggak sih? Ya, dan itu Ya, lebih banyak. itu lebih banyak. Itu biar aja jalan, cuman kita tetap begitu. Ya mungkin yang saya lakukan kan begitu ya. Orang kritik saya setengah mati, tak diamin aja, tapi saya tetap ikut ke jalur kan akhirnya juga nanti pada berjatuhan sendiri kan begitu. Jadi saya harap juga ini tetap kekeh ke sana. Biar mau yang ini mau terserah aja. Yang penting saya melestarikan juga itu begini kok. Kamu buat yang lain terserah. Saya sebagai orang juga lah katanya begitu ya. Saya kan bertujuan atau saya berhak juga menjelaskan bahwa awalnya itu begini, marwahnya itu begini kan begitu kan. Betul, ya. Jadi kalau mau monggo silakan. Saya rasa ini juga untuk guru-guru tari ya, penting ya untuk teman-teman guru tari yang mengajarkan Jaipongan itu juga harus pakai hati. Kira-kira anak kecil ini pantas nggak sih kalau dikasih gerakan yang erotisnya, maaf kasar ya, pantas nggak? Kalau nggak pantas jangan, kasihan anaknya. Iya, betul. Jangan hanya mikir duitnya aja, benar nggak? Iya. Kalau kita cuma mikir duitnya itu egois namanya. Ya duitnya mungkin banyak karena ada yang berani bayar kan gitu kan. Betul. Tapi kan bukan itu, manusia hidup itu kan juga bukan cuma cari duit aja. Mikir dampak ke depannya. Benar. Dan kalau kita menanam karma baik, kita nanti akan menuai yang baik. Kalau karma di pikiran kita udah jelek, nanti dampaknya akan kena sendiri. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya kan? Kalau belum pernah ngalami ya nggak percaya, nggak apa-apa. Buktikan saja. Survei membuktikan. Kan sekarang peminat anak-anak. Nah iya. Mungkin kalau saya rasa banyak sekali koreografer yang bisa menciptakan tari Jaipongan lah ya, mau pakai lagu apapun, buatlah yang khusus untuk anak-anak. Nah itu Mas, tadi kan bicaranya Mas bikin tari anak-anak, ada yang ngomong-ngomong. Itu kan dikiranya hal yang mudah gitu. Bikin anak-anak itu, tari anak-anak itu susah. Gak gampang, susah, iya. Gitu. Orang ngomong lebih gampang. Sederhana tuh susah. Orang sederhana susah kok. Lo biasa makan enak, suruh makan sederhana nggak bisa, terus nggak. Karena kalau koreografer itu pengennya wah, yang gimana gitu. Coba yang gimana? Wah. Yang tingkat kesulitannya menurut kita tingkat dewa. Iya loh. Dulu aku pernah digitukan, aku sudah kenyang digitukan. Kadang-kadang mereka melupakan bahwa munculnya gini kan dari yang sederhana. Benar nggak sih? Betul. Kita bagaimana bergerak sederhana,
Tapi kalau kita benar-benar sudah sampai di level tertentu, ini energi dan auranya akan berbeda. Dibanding begini. Wow. Ya, benar nggak? Ya, itu yang namanya gerakan pakai hati, pakai rasa kan di situ. Jadi cukup begini ya Mas? Ya, cukup begini. Nah, tapi pandangannya penuh arti. Loh, ini meminta atau kalau yang kedip-kedip yang kanan gini, oh ini minta dolar. Yang kiri oh ini minta euro. Kalau juling gini. Ya, oke. Sekarang sebelum diakhiri saya pengen ngasih contoh gidek giol goyangnya dari Jugala. Yuk, saya salah satu yuk. Siapa? Siapa? Yuk. Supaya nanti teman-teman yang mungkin ya, teman-teman penonton nanti yang belum pernah sampai bisa ke Bandung, sampai belajar langsung ke Jugala kan nanti bisa punya wawasan. Betul. Ya. Ayo jangan ini. Ya. Kan kebetulan maaf, YouTube saya kan sudah silver button jadinya kan. Nggak sombong loh, cuman cerita. Nggak sombong, cuman numuk podo wae. Yuk, jeng di sini tengah sini ya. Aku mau menunjukkan apa tadi itu ya, gitek, giol dan goyang. Sekarang giteknya dulu. Jadi mungkin apa namanya gitek giol goyang itu tuh tercipta karena kaki, gerak kaki gitu. Ketika kita rendah, terus kita gerakan kaki naik turun, itu otomatis pinggul akan bergoyang. Jadi bukan sengaja digoyangkan gitu. Itu sih. Jadi Coba. Mungkin dari sana nggak apa-apa, biar lihat dari belakang. Okay. Jadi ketika kita rendah, mendak ya. iya, rendah rengkuh gitu. Terus kita gerakan kaki naik turun, ini otomatis pinggulnya akan ikut. Jadi bukan disengaja dari gerak pinggulnya itu sendiri. Jadi berawal dari gerak kaki. Gitu ya. Oke. Kalau pas tadi yang apa, yang tahun dulu tadi, kalau gerakan yang samping itu kan sambil jalan coba Betul. kasih contoh. Jadi karena rengkuh, Jalan terus kanan kita kiri. jalan kanan kiri, kanan Nah, kiri, otomatis kan otomatis Ya. dia kan akan goyang. Iya. Heeh. Iya, betul. Karena kalau misalnya kita begini, kita jalan kanan kiri, pinggulnya nggak goyang kan? Iya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi itu kan kayak pocong aja. karena kita rendah gini Iya, kan, rengkuh. otomatis. Iya. Sama tari Bali kan juga gitu. Iya, betul. Karena mendak, ini begini, otomatis Iya. goyang. Iya betul. Coba, ini kan goyang karena Iya, otomatis. iya. Kalau sekarang digoyangkan ya udah. Nah, ini kan beda kan? Ya, ini kan beda lagi. Iya, terima kasih. Jadi itu tekniknya harus dipelajari. Ya, kira-kira gitu ya Kang ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya mungkin kalau kita flashback sedikit ke belakang ya, ketika Pak Gugum juga membuat Jaipongan itu kan tadi kompleksitasnya seperti diterima dan dipaksakan sebagai aib kan seperti itu pada saat itu. Tapi ketika yang tadi yang juga ikut dengan tarian yang Setrasari itu sebagai sebuah jawaban bahwa nilai yang dipaksakan itu sama sekali tidak ada gitu. Dan ketubuhan itu menjadi bahasa yang sangat luar biasa ketika orang akhirnya ternyata Jaipongan tuh bisa begini ya gitu. Jadi artinya sebetulnya pada saat itu sederhananya saya menilai bahwa mereka kurang informasi saja seperti itu. Dan kebetulan ketika masuk pada tingkat level elit maka dipaksakannya sebagai aib itu menjadi cara berpikir mereka seperti itu. Toh akhirnya dulu berkembang dalam artian tempat-tempat yang kurang terhormat, pada ujung-ujungnya Jaipongan itu tampil di istana negara gitu. Nah itu juga bahkan yang terakhir prestasi dari Jugala itu sampai dipentaskan di markas PBB seperti itu. Ini kan sebuah prestasi yang sebetulnya sama-sama untuk perlu kita informasikan, bukan karena berhasil dalam sebuah kreativitas, tapi juga bagaimana budaya itu dipresentasikan dengan cara yang sehat gitu. Dan itu kan harus diapresiat kan? Betul. Kan nggak gampang toh bisa sampai ke sana gitu ya. Itu iya betul. Dan kalau kita lihat sekarang apalagi yang tadi yang kita bicarakan tentang distorsi yang seperti itu kan jadi jomplang kita ya menempatkannya seperti itu. Nggih.
ya memang kita harus bijak ya. Iya, betul. Bagaimana kita mengajar itu yang penting kan ya, makanya tadi seorang guru itu memang harus hati-hati mengajar muridnya, ya kan? Karena kan ternyata kesannya cuma belajar nari, tapi kan dampaknya kemana-mana, ya kan? Makanya saya pesan kalau belajar nari itu juga harus belajar sejarahnya, belajar filosofinya. Tidak hanya ketual-ketual geraknya aja, itu gampang lah, benar nggak sih? Ya, kalau kita misalnya mau bergerak begini, nah tapi kalau kemudian maksudnya apa? Ya kan, misalnya ini simbol saya mau melihat bahwa oh ini saya mau menunjukkan bunga misalnya, ini begini, kemudian begini, nah itu kan terus kemudian ada maksudnya kan, tidak hanya asal begini, nggak tahu gini, kemudian sakit misalnya gitu. Ya jadi semua itu kalau kita akan berbuat sesuatu memang harus diperhitungkan, dipertimbangkan dan sebagainya gitu ya. Ya sebetulnya itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan tuh ya. Itu kan semacam kiat juga ya, yang ya. Kiat untuk para pelatih atau guru-guru tari. Apalagi yang melatih anak-anak gitu. Terutama juga pada para koreografer juga untuk mempertimbangkan gitu untuk siapa ini tarian dibuat, untuk usia berapa. Yang ingin saya tanyakan tuh Mas Didi itu ya, mudah-mudahan bisa menjadi satu pencerahan juga buat ya yang menonton channel YouTube ini ya. Ya, jadi jangan lupa subscribe, terus kemudian share dan like. Sekali lagi kita di sini bukan mau menghakimi atau mau menyalah-nyalakan siapa, tidak menggurui juga. Kita cuma mau sharing. Ini loh begini fenomenanya. Bagaimana sejarahnya juga lah itu begini. Jadi guru-guru atau koreografer yang udah berbuat itu ya kita mau ngomong aja kan, cuman kita kembali ke hati deh, kita lihat ke hati diri kita sendiri, kira-kira pas nggak ini diajarkan dan efeknya bagaimana gitu loh. Kalau kita hanya mengejar materi nggak akan habis ya. Jangan hanya ngomongnya kan aku udah laku kok dengan begini, aku biasanya begini kok. Ya nggak begitu ya, semua itu kan nggak bisa lepas tanggung jawab aja. Iya gitu. Yang saya mau tanya ini ya, untuk kita semua nih, dengan cara apa sampai saat ini itu produktivitas Ayang itu tetap ada dalam situasi menjadi figur gitu, karena memang kami itu di Jawa Barat itu sedang kekeringan. Apa sebetulnya kiat-kiat untuk tetap konsisten itu seperti apa? Kalau masalah konsisten yang saya lakukan ya, apa yang saya lakukan selama ini, yang jelas kita itu tadi memang kan kalau kita mau belajar tari, ya kita belajar budayanya sekalian. Keyakinan saya kalau misalnya saya belajar tari Sunda ya saya kan harus ke Bandung atau ke Cirebon, ya supaya kita itu menyerap tidak cuma narinya tok, kita merasakan makanannya. Kita bersosialisasi dengan masyarakatnya, kita melakukan ritual-ritual setempat, itu yang saya lakukan, sehingga yang itu di mana-mana bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah diterima. Karena kan kalau kita itu nggak sombong satu, jangan kita itu tinggi hati deh, jangan mentang-mentang kita lulusan akademis terus gimana, saya kan profesor doktor Belgedes, ya nggak usah dipamerin, yang penting hati kita, ya kan? Karena gelar itu kan tidak menjamin sepenuhnya, itu hanya diperlukan untuk momen tertentu. Tapi kalau kita sudah bicara dengan hati, yang lebih penting adalah hati, ya. Gimana saya banyak berteman dengan teman-teman dari Sunda Wiwitan, dari teman-teman Osing di Banyuwangi, dengan bisu di Sulawesi, dengan komunitas di mana Trowulan, situs Mojowe dan sebagainya, itu kan semua kan dari hati. Kadang-kadang bahasa ini verbal ini nggak penting, yang penting hati. Karena saya itu pengalaman di Sulawesi dengan bisu Bugis itu kan dia nggak bisa bahasanya Bugis kan, mereka juga ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, tapi komunikasi kok jalan, hanya lewat hati, saling trust. Nah itu Mas. Jadi dari seniman itu juga harus begitu. Jadi kalau kita belajar tentang olah rasa, kembali ke diri kita, kemudian kita belajar untuk rendah hati, itu pasti sesuatu deh, dan konsisten. Jadi jangan ngopeni atau melihara yang kelihatan aja, yang kecil-kecil itu juga harus diperhatikan. Karena besar itu kan juga dari kecil, benar nggak sih?
Ya, kan mengalami ya, kecil dulu terus besar. Besar dan tuai. Dan tuh, dan sesuatu yang dari kecil menjadi besar itu kan bisa macam-macam. Ya. Ada yang kasat mata, yang enggak kasat. Nah, kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman sobat budaya bisa mulai apa ya? Ya, kita sama-sama lah sebagai seniman ya, untuk berjuang bersama-sama untuk kesenian konteksnya. Cuman materi itu menjadi tidak yang utama ya, walaupun kita juga perlu kan. Nah, kalau mau perlu konsentrasi ke materi ya belajar manajemen, kan begitu. Jadi konsisten kan. Gitu. Tapi kalau kita belajar seninya itu sendiri, olah rasanya itu yang penting. Kalau bisa bicara rasa ya wis, itu kedalamannya relatif ya, benar nggak sih? Wah, menarik. Jadi Mudah-mudahan kita terus bisa berlanjut komunikasi. Iya, nggih. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya juga pas ke Bandung bisa mampir ya. Wah, harus sangat ditunggu sekali. Juga. Nanti kapan juga lah punya proyek gitu ya, terus nanti aku ikut berpartisipasi gitu ya. Tahun depan. Iya. Mudah-mudahan insya Allah. Iya. Tahun depannya kita. Gitu Tapi kira-kira. Kita tetap terus komunikasi. Iya, harus tetap ya. Minta kiat-kiatnya dong Iya. untuk jadi koreografer yang handal untuk jadi koreografer. Belajar semua hal. Jangan hanya belajar satu tarian tok. Karena Indonesia itu kaya. Kita mau belajar bagaimana tari Bali, bagaimana tari Sunda, Jawa Timur, Sumatera dan sebagainya. Kita harus belajar banyak, itu tujuannya idiom. Kita punya banyak idiom. Jadi seperti perpustakaan atau seperti kamus kan. Referensi. Gini ya, referensi kan tadi. Oh, kalau gini itu adanya kan cuma di Cirebon Sunda. Betul. Ya, gini. Taplok itu di sana. Ya. Nanti kalau kita sudah bisa belajar macam-macam, dalam bergerak itu kita akan banyak sekali referensi. Misalnya tiba-tiba kita mau gambar ya, membuat gerakan memetik bunga. Tiba-tiba dari sini pakai ulap Jawa misalnya. Ini dipilah-pilah ya. Tapi kalau koreografi kan nggak bisa dipilah-pilah. Ini dari mana, ini dari situ kan muncul kan. Misalnya mau dipilah-pilah ini Jawa begini. Kemudian nggak percaya lagi muncul, lihatnya yang model Bali gitu. Tong, pak. Misalnya gitu kan, David lagi ke sini. Oh, ini kan ya, gitu kan. Jadi apa gerakan bisa dimasukkan semuanya. Karena kita belajar banyak gerak. Tiba-tiba muncul, aduh cantik sekali. Oh, ini dari Mudra Hindu misalnya. Oh, ini dari India. Ya gitu. Jadi semua apa ya, gerakan yang pernah kita pelajari akan muncul otomatis. Sehingga wawasannya luas. Oh, nanti ini muncul dari mana, ini dari mana, misalnya kan gitu kan. Nah gitu, jadi harus kita banyak belajar. Untuk bisa belajar macam-macam ya rendah hati, jangan sombong, ya kan. Kita kalau masuk ke budayanya orang Bandung, ya kita harus rendah hati dalam arti saya sebagai tamu, kula nuwun. Ya. Kalau secara spiritual, ya kula nuwunnya kalau saya ya ritual. Karena kita belajar budaya dimanapun itu kan mereka punya ritual masing-masing. Jadi saya selalu begitu, dan itu bersyukur sampai sekarang saya berhasil bisa belajar kemana-mana dan diterima. Karena yang terima nggak cuma orang-orangnya, tapi semestanya juga menerima, alamnya menerima kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara seni itu ya nggak hanya teknik itu aja, tapi sangat-sangat luas seni itu. Nah gitu, sehingga ya itu tadi kuncinya cuma rendah hati kok, jangan sombong, jangan gampang sombong. Jadi kalau sudah sukses, sudah aduh kalau mau dituruti itu nggak ada habisnya ya. Pokoknya kita enak loh. Kalau kita pada waktu punya kedudukan, punya jabatan sombong, ya kalau kita masih di atas, atau kalau di bawah, susah menempatkan diri. Betul. Karena sudah terlalu begini ya. Tapi kalau biasa-biasa aja kan enak nanti ya kan, mau kemana-mana oke. Misalnya sekarang udah jadi orang terkenal, makan di lesehan malu misalnya. Satu saat ya kalau di atas terus, kalau jatuh miskin, kan susah nanti menyesuaikan adaptasi lagi kan. Nah gitu. Saya sih apa aja oke. Hidup nggak usah dibuat sulit ya, dibuat susah. Hidup yang simple, yang gampang lah ya. Gitu. Adanya kerupuk ya kerupuk. Dulu mahasiswa kan makannya kerupuk sama kecap. Lauknya kerupuk sama sambal kecap. Ya. Nasi kucing lagi ya, ya kira-kira gitu ya, Ceng ya. Ya. Sekali lagi kami dari Jugala ya yang datang ke sini itu dari bawah sampai sekarang bertemu, ini pendidikan semua bagi kami itu.
ini dengan ratusan dari jumlah koleksi Eyang, tentu ini bukan hanya sebagai sebuah pajangan, tapi juga ada historikal yang kuat dari Eyang. Tentu ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, terutama bagaimana sebetulnya seni itu dilakukan dan dipelihara dengan hati ya gitu ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan juga dari kami kalau ketika Pak Gugum masih ada dan kami harus ikut sekarang bertanggung jawab memelihara dan meneruskannya seperti itu. Jadi saya aturkan juga atas namanya Jugala Center dan podcastnya Jugal Talk juga para pemirtub ya, bukan pemirsa. Para sahabat Para ngojay. ngojay ngobrolin jaipongan juga silahkan nanti disimak di platformnya yang Didi Nitowok juga di Jugal Talk di Jugala. Jadi kita berbicara kebaikan aja tentang budaya, karena budaya yang kita katanya versi pemerintah mah hilang budayanya, hilang bangsanya gitu. Tapi kita mah tidak pernah hilang. Karena apa? Kita pemilik yang betul-betulnya yang orisinil dan DNA kita ada di dalam kultur yang ada. Jadi ya sekali lagi Eyang terima kasih, dan semoga inspirasi ini terus menguatkan kesadaran kami untuk meningkatkan tanggung jawab kami minimal di Jawa Barat aja seperti itu ya. Siap. Jadi sekali lagi terima kasih untuk tamu-tamu hari ini. Sama-sama, terima kasih. Ya, mudah-mudahan yang kita obrolkan di sini itu tidak menyinggung. Kalau yang tersinggung maaf. Tapi tujuan kita adalah untuk kebaikan kita bersama, khususnya untuk dunia seni tari, ya. Supaya kita ngerti sejarah, ngerti filosofi dan sebagainya, ya. Marilah kita sama-sama, terutama para seniman tari, untuk kita selalu meningkatkan pengetahuan tentang seni itu sendiri. Apa sih seni itu kan gitu ya. Makanya olah rasanya jangan lupa. Ya. Olah rasa satu, kedua olah nafas, ya toh. Supaya nanti kalau kalian sudah umur, nari tidak ngos-ngosan. Ya. Terus lutut, halo lutut ya. Harus latihan belajar makanan yang untuk mengandung kolagen itu apa. Kalau bisa makanan, obat-obatan juga boleh, kolang-kaling. Ya, kolang-kaling itu bagus untuk lutut juga, karena seorang penari kalau lututnya bermasalah, Di sini lutut kolang-kalingnya. iya, ini di sini boleh. Nanti pakai ongkir, Promosi di Iya. sini ya. Oke, iya. Oke, sekali lagi terima kasih matur nuwun semuanya. Sampai kita bertemu lagi. Salam budaya. Salam budaya. Dan salam 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 Jugalah. mun ngajenan maluruh nitenan riksa sasarengan kapan seni banda urang